Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Nurhidayat dari kelas 12 BDB 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 bidang manajemen dan cara pengolahannya. Simak baik-baik ya. Oke, yang pertama ada manajemen produksi. Manajemen produksi ialah salah satu dari bidang-bidang manajemen yang memiliki peran penting karena bidang ini memanage dan mengkoordinasikan variabel produksi meliputi alam, karyawan, model, dan keahlian secara efektif dan efisien. Kegiatan ini dilakukan guna menambah fungsi suatu barang dan jasa. Saat ini, mutu produk baik barang maupun jasa menjadi faktor utama pada persaingan bisnis. Di antara bidang-bidang manajemen lainnya, manajemen produksi memiliki tujuan untuk memanage jumlah barang dan jasa, quality, harga, waktu, dan lokasi tertentu yang disesuaikan dengan keperluan pelanggan. Nomor 2 ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah satu dari bidang manajemen yang berhubungan langsung dengan konsumen. Bidang manajemen pemasaran yaitu langkah yang berhubungan dengan distribusi barang dan jasa dari tangan produsen hingga konsumen. Kegiatan dalam bidang manajemen ada 4, yaitu riset pasar, perencanaan pemasaran, analisis pasar, dan promosi. Kita bahas nomor 1 dulu, yaitu riset pasar. Menganalisis kebutuhan apa yang diinginkan dan keperluan konsumen di lapangan sangat dibutuhkan sebagai dasar produk apa yang akan kita ciptakan dan akan kita sebar di pasar. Nomor 2 ada perencanaan pemasaran. Hal yang perlu menjadi fokus adalah menentukan target penjualan, penentuan segmentasi pasar, mode pemasaran, dan memilih alat pemasaran. Nomor 3 ada analisis pasar. Analisis pasar dapat dilakukan dengan beberapa macam metode, yaitu salah satunya SWOT, atau juga Strength, Weakness, Opportunity, and Threat, atau juga bisa kita sebut dengan kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang. Dan yang terakhir ada promosi. Promosi merupakan langkah lanjutan untuk menarik calon pembeli untuk mengambil keputusan dalam membeli produk yang telah dihasilkan. Next, nomor 3 ada manajemen keuangan. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam manajemen keuangan ada 3, yaitu sumber dana, penggunaan dana, dan pengawasan penggunaan dana. Kita bahas ke sumber dana terlebih dahulu, terbagi menjadi 2 bagian, yaitu dana dari dalam perusahaan dan juga dana dari luar perusahaan. Dana dari dalam perusahaan. Dana dari dalam perusahaan dapat berasal dari kebijakan perusahaan untuk menahan dividen. Dividen yang berasal dari keuntungan dapat dialokasikan untuk pengembangan perusahaan. Selain berasal dari dalam perusahaan, dana dapat diperoleh dari luar perusahaan, seperti berasal dari pasar modal, pinjaman bank, dan berbagai sumber lainnya. Nomor 2 ada penggunaan dana. Sama di sini juga menjadi 2 bagian, yaitu penanaman modal jangka panjang dan juga penanaman modal jangka pendek. Kita bahas penanaman modal jangka pendek terlebih dahulu. Kegiatan ini diwujudkan dalam usaha-usaha yang bersifat sementara, seperti penanaman modal, pembelian surat berharga, dan simpanan perusahaan. Selanjutnya, penanaman modal jangka panjang. Usaha-usaha yang bersifat permanen merupakan bentuk penanaman modal jangka panjang. Kegiatan penanaman modal ini seperti pemberian pinjaman dengan jangka waktu yang relatif lama, ataupun pembangunan gedung perkantoran, pergudangan, pabrik, dan lain-lain. Yang terakhir atau nomor 3 ada pengawasan penggunaan dana. Dana yang digunakan di tiap-tiap bidang manajemen harus diawasi sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dan tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat ada manajemen administrasi. Manajemen administrasi fokus pada pengelolaan layanan informasi pada bidang administrasi atau akuntansi yang diperlukan untuk membantu manajemen dalam menentukan kebijakan operasional. Manajemen ini biasanya berhubungan dengan hal seperti pengumpulan, pencatatan, analisis, laporan keuangan, atau administrasi perusahaan yang nantinya digunakan sebagai dasar penentuan keputusan. Aktivitas dalam manajemen administrasi antara lain ada administrasi kegiatan, inventaris peralatan kantor, dan juga pengarsipan data dan penyedia informasi. Nomor 5 dan juga yang terakhir ada manajemen personalia atau sumber daya manusia. Bidang manajemen personalia atau sumber daya manusia ialah bidang manajemen yang fokus dalam aktivitas yang berhubungan dengan pekerja atau karyawan.
Manajemen personalia secara umum bertujuan untuk meningkatkan kontribusi karyawan terhadap perusahaan pada pencapaian produktivitas organisasi. Berbagai hal yang berhubungan dengan manajemen personalia diantaranya rekrutmen karyawan, promosi dan mutasi, dan juga motivasi karyawan. Kita bahas nomor 1 ada rekrutmen karyawan. Rekrutmen karyawan harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik itu dari segi kualitas maupun kuantitas. Yang kedua ada promosi dan mutasi. Setelah melaksanakan proses penilaian terhadap karyawan dan mengetahui performa kerjanya, maka terdapat beberapa kemungkinan yang terjadi, yaitu diberhentikan, dipindah tempat kerjakan, dipindah tugas ke posisi lain, dan juga dipromosikan. Yang ketiga, motivasi karyawan. Proses motivasi dapat dijalankan sewaktu-waktu ataupun dengan program rutin berupa forum motivasi ataupun dengan bentuk informal berupa outbound dan yang lainnya. Sekian dari saya penjelasan tentang 5 bidang manajemen dan cara pengelolaannya. Sampai jumpa di lain waktu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.